Permisi, saya cari namanya Arun. Alamatnya di kampung ini kan. Udah seminggu ditagih, nggak ada respon. Mana orangnya? Mas, jangan teriak-teriak di sini. Salah alamat ini. Salah alamat gimana? Ini jelas-jelas ada data KTP-nya. Alamat rumahnya bener di kampung ini. Ibu kenal sama orang ini kan? Oh, ini pasti cari Arun yang dulu jadi pembantu saya. Namanya emang sama, tapi dia udah... Aduh, Ceng Linda, maaf ya kalau agak berantakan. Maklum, ini si Arun gak beres-beres rumah baru pulang kerja. Oh iya, dia itu selain menantu kesayangan, udah kayak asisten pribadiku sendiri loh. Semua urusan barang-barang brandedku dia yang pegang. Iya kan, Run? Iya, Bu. Mari Tante Linda, saya permisi ke belakang dulu. Wah, hebat ya. Tapi kok kelihatannya Arun capek banget. Apa gajinya habis buat beli barang-barang branded mertuanya? Hahaha, ya enggak lah, Jeng. Itu namanya pengabdian. Jeng, aku pulang dulu ya. Ada urusan nih. Kamu lihat sendiri kan, Selinda itu, dia wanita yang berkelas. Aku nggak mau kalah dari dia. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok atau lusa, kamu harus belikan aku tas yang lain, yang baru, yang lebih mahal. Ada keluaran terbaru. Aku nggak mau harga diriku diinjak-injak cuma gara-gara kamu gak becus kasih uang tambahan. Hah, Bu, tabunganku bener-bener nol. Cicilan rumah ini aja udah mepet jatuh tempo. Tolonglah, Bu, jangan paksa aku terus. Oh, jadi sekarang kamu mau perhitungan sama aku? Kamu lupa siapa yang kasih restu sampai kamu bisa nikah sama Arsyad? Kamu mau jadi menantu durhaka yang bikin mertua mati malu? Lihat aja, aku nggak akan nyentuh makanan sampai kamu bawa tas itu ke sini. Sayang, tolonglah. Ibu benar-benar gak mau makan dari siang. Kamu gak kasihan lihat ibu lemas begitu? Cuma tas itu yang bisa bikin dia tenang. Kasihan, terus siapa yang kasihan sama aku, Mas? Lihat ini, listrik kita mau diputus. Uang dari mana lagi? Kalau semuanya habis buat gengsi ibu kamu yang gak ada habisnya itu. Udah, Arsyad, biarkan aja. Biar ibu mati kelaparan aja di sini. Memang nasib ibu punya menantu yang lebih sayang uang daripada nyawa mertuanya sendiri. Kamu denger itu? Kamu tega, Run. Udahlah, aku tadi lihat iklan di HP-nya ibu. Ada aplikasi pinjaman online yang baru rilis. Pakai KTP kamu sebentar aja. Cuma buat tutup lubang sekarang. Nanti aku bantu cicil pakai uang lemburku. Pinjol lagi, Mas. KTP aku udah banyak kepake pinjol. Kamu mau kita hancur bareng-bareng hanya demi tas gengsi ibu kamu? Ini nama aplikasinya. Namanya pinjaman online kelam. Gampang, tinggal foto KTP aja. Kamu gak perlu pusing. Ibu yang akan atur semuanya. Pilihannya cuma dua, Run. Kamu bantu ibu jaga kehormatan keluarga, atau kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Oke, aku ambil. Tapi jangan pernah salahin aku. Kalau nanti rumah ini didatengin orang-orang penagih hutang, aku mau ke kamar dan lakukan pencairan. Aku nggak percaya kita sampai di titik ini, Mas. Ini sama aja ngegali kuburan sendiri. Kamu lihat bunganya, hampir setengah dari pinjamannya. Gimana cara kita bayar, Mas? Pinjol-pinjol yang lain aja kita kesusahan. Aku juga nggak mau ya kalau harus pakai tabungan aku. Aku udah ingetin dari awal loh.
pelan-pelan aja suaranya. Nanti ibu dengar. Cuma ini jalannya, Run. Begitu cair, ibu seneng dan kita bisa tenang. Nggak perlu pakai uang tabunganmu. Aku janji bakal ambil lemburan penuh buat cicil ini. Ayo, itu aplikasinya udah minta verifikasi wajah. Aku ngerasa kayak penjahat, Mas. Tolong jangan paksa aku senyum di depan kamera ini. Aku nggak sanggup. Cepet sayang, ikuti instruksinya. Kedipkan mata, buka mulut, harus senyum juga. Udah, puas kamu, Mas. Cair, lihat, Arun, langsung masuk 50 juta. Aku transfer ke ibu ya sekarang uangnya. Mbak, ambilkan tas yang itu ya. Aku mau beli tas premium yang paling mahal. Wah, pilihan yang luar biasa, Ibu. Tas ini harganya 45 juta rupiah. Mau bayar pakai apa, Bu? Aduh, uang saya buat keperluan lain yang lebih besar. Arun, pakai uang kamu dulu deh. Bu, uang yang semalam kan udah di rekening Ibu. Kenapa pakai uang aku lagi? Lagian uang 45 juta itu gede banget. Mana ada aku, Bu? Ada juga itu uang tabungan hasil kerja aku sendiri. Kamu mau bikin malu ibu di sini. Kamu mau orang-orang tahu kalau menantu saya itu pelitnya minta ampun. Bayar sekarang atau jangan harap kamu bisa injak pintu rumah saya lagi. Silahkan, Mbak, pakai ini aja. Ini pakai kartu saya. Terpaksa deh pakai tabungan aku. Wah, cantik banget. Pas dengan wanita mahal sepertiku. Arun, fotoin ibu ya, biar kelihatan mewah. Cepetan, habis ini kita ke supermarket. Ibu mau beli daging impor buat pamer ke tetangga nanti acara arisan. Halo, ini kantor atas nama Arunika Susilawati bekerja kan? Suruh dia bayar utangnya. Mbak Arun, ini ada telepon buat Mbak. Halo, tolong jangan telepon ke kantor. Saya janji segera bayar. Jangan macam-macam kamu. Mau kamu saya sebar data utangmu ke orang-orang biar malu. Kamu tahu udah berapa banyak komplain yang masuk ke bagian resepsionis gara-gara orang telepon nyari kamu? Maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Ada masalah keluarga yang sedang saya selesaikan, Pak. Masalah keluarga atau masalah judi? Penagih itu bilang kamu nunggak pinjol. Kantor ini tempat kerja, bukan tempat pelarian hutang. Kalau sampai hari ini telepon itu nggak berhenti, kamu saya pecat. Pak, tolong saya. Saya cuma korban, Pak. Saya korban mertua saya, Pak. Saya nggak mau tahu urusan mertua kamu. Selesaikan ini sekarang juga, atau kamu bakal kehilangan pekerjaan kamu. Jeng Linda, aduh, maaf ya telat sedikit. Biasalah, menantuku ini sibuk banget di kantor. Jadi nungguin dia dulu deh. Wah, tasnya baru lagi, Cang Tuti. Kemarin kan baru beli. Yang kamu pamerin di tas meja rumah kamu itu kan. Kok uangnya nggak habis-habis? Punya pohon duit ya di rumah? Hahaha, pohon duit sih nggak punya, Jeng. Tapi punya menantu yang berbakti itu lebih dari segalanya. Arun ini kalau kasih aku uang bulanan suka nggak kira-kira. Iya kan, Run? Bilang dong ke Jeng Linda berapa juta yang kamu kasih minggu lalu. Bu,
Aku rasa ini bukan waktu yang tepat buat bahas itu. Run, jangan permaluin ibu di sini. Senyum, bilang aja sih, apa susahnya sih menyenangkan hati orang tua di depan teman-temannya? Oh iya, Jeng Linda, aku dengar yayasan amal kamu lagi butuh dana ya. Tenang aja, nanti Arun yang urus sumbangannya. 5 juta cukup kan buat di awal? Tulis aja nama aku di paling atas. 5 juta lagi, Mas. Aku kerja aja diancam dipecat. Uang tabungan aku aja kepake buat beli tas mewah seharga 45 juta itu, Mas. Kamu benar-benar mau bunuh aku perlahan ya? Kamu itu fungsinya apa sih, Mas? Jangan bahas hal yang udah kamu kasih buat ibu ya. Itu kan kewajiban anak buat orang tuanya. Mertuamu ini sama aja seperti orang tua kamu, Arun. Pokoknya kamu cari ya 5 juta lagi buat ibu. Urusan bayar nanti kita pikirin. Tolong hati-hati ya, Pak. Itu mas kawin saya. Satu-satunya barang yang belum saya jual sampai sekarang. Emas murni ya? Ini mau digandai atau dijual putus? Nilainya sekitar 7 juta kalau harga hari ini. Gadai aja, Pak. Saya harap bulan depan bisa saya tebus. Kalau ada rezeki, tolong rahasia saya dijaga ya. Jangan sampai ada yang tahu kalau saya kesini. Tenang aja, Mbak. Datanya aman. Silakan tanda tangan di sini. Mbaknya yakin mau ambil semua pinjamannya kan? Bunganya lumayan besar kalau telat bayar. Ambil semua, Pak. Saya butuh uangnya sekarang buat sumbangan amal mertua saya. Lucu ya, Pak. Saya menggadaikan pernikahan saya cuma buat beli gengsi mertua saya. Run, ibu udah kirim nomor rekening Tante Linda ke kamu. Jangan lupa transfer 5 juta sekarang juga. Ibu gak mau malu sama dia. Ya Allah, punya mertua kok begini banget ya. Nyiksa batin rasanya. Aduh ibu-ibu, sebenarnya saya itu capek loh. Arun itu maunya saya liburan terus. Katanya ibu harus istirahat, biar Arun yang kerja keras cari uang. Ya saya sih nurut aja sebagai orang tua. Ini amplop yang saya pegang itu isinya uang buat saya beli tiket pesawat dan liburan ke Bali. Wah, Bu Tuti emang luar biasa ya. Menantu baik sekali ya. Sekali kasih uang lebih buat mertuanya. Permisi, saya cari namanya Arun. Alamatnya di kampung ini kan. Udah seminggu ditagih, nggak ada respon. Mana orangnya? Mas, jangan teriak-teriak di sini. Salah alamat ini. Salah alamat gimana? Ini jelas-jelas ada data KTP-nya. Alamat rumahnya bener di kampung ini. Ibu kenal sama orang ini kan? Oh, ini pasti cari Arun yang dulu jadi pembantu saya. Namanya emang sama, tapi dia udah saya pecat karena suka mencuri, Mas. Dia udah pindah ke kampung. Jangan bikin ribut di acara arisan ini ya. Pembantu, tapi di data saya dia kerja di kantoran. Awas ya kalau bohong. Saya bakal cari rumahnya sampai ketemu. Hahaha, dasar orang gila. Zaman sekarang banyak banget ya orang jahat yang pakai nama orang lain buat nipu. Mari ibu-ibu, kita lanjut lagi arisannya. Lihat ini, Mas. Lihat. Teman kantor, atasan, sampai sepupu aku di kampung dikirimi foto aku ada tulisan buronan hutang. Kamu puas sekarang? Run, jangan teriak-teriak, malu dilihat orang. Itu cuma gertakan mereka aja. Nanti kalau ada uang lebih kita cicil, pokoknya sedikit-dikit. Yang penting ibu seneng dulu. Ibu seneng. Aku udah gadai mas kawin aku, Mas. Satu-satunya kehormatan aku sebagai istri kamu. Dan sekarang kamu bilang yang penting ibu seneng. Apa aku ini cuma mesin ATM di mata kalian? Aku juga bingung, Run. Aku sebenarnya juga banyak pinjaman uang ke teman-temanku buat bayar cicilan pinjol, biar ibu nggak malu ke teman-temannya. Aku nggak tahu harus gimana lagi kalau ibu udah mulai nangis.
Jadi kita berdua sama-sama hancur demi satu orang. Mas, denger ya, aku nggak akan tinggal di rumah itu kalau kamu nggak berani tegas sama ibu kamu. Run, tolong jangan begini. Ibu itu orang tua satu-satunya. Masa kamu tega ninggalin dia pas lagi banyak masalah? Aduh, tas mahal-mahalku jangan sampai kotor dong. Ini apa, Run? Ini hasilnya, Bu. Lihat baik-baik, gengsi yang ibu banggakan itu bayar pakai air mata dan harga diri aku. Hutang ini udah puluhan juta dan aku nggak akan bayar sepeser pun lagi. Kurang ajar ya kamu. Berani-beraninya kamu teriak di depan mertua. Kamu itu menantu gak tahu diuntung. Udah bagus kamu diterima di keluarga ini. Sekarang kamu mau pamer penderitaan kamu di depan aku. Keluarga apa, Bu? Keluarga yang hobi memeras darah menantunya sendiri. Ibu bilang aku asisten pribadi di depan teman ibu. Kenapa nggak sekalian bilang aja kalau aku ini bapu finansial ibu? Aduh Arsyad, lihat ini istri kamu. Dia mau membunuh ibu mertuanya sendiri. Dadaku sesak ya Allah. Kenapa punya menantu sejahat ini? Udah, ibu mau mati aja. Run, cukup. Lihat ibu sampai pisan begini. Kamu nggak punya hati ya? Minta maaf sekarang. Pisan aja sesuka ibu. Mau mati pun aku udah nggak peduli, Mas. Kalau kamu lebih pilih drama ibu kamu daripada masa depan kita, silahkan tinggal di sini bareng hutang-hutang ini. Aku mau pergi. Pergi sana, dasar menantu pembawa sial. Jangan harap kamu bisa balik lagi ke sini setelah merusak reputasi darah biru yang udah aku bangun selama ini. Pergi kamu. Bayar utangmu atau kami dobrak pintu ini. Buka pintunya. Keluar, jangan sembunyi. Kita tahu kalian ada di dalam. Kita bawa surat penyitaan karena utang atas nama Arun di alamat ini udah macet total. Aduh, tolong pelanin suaranya. Malu sama tetangga. Arun udah nggak tinggal di sini lagi. Dia menantu yang nggak tahu diri. Dia yang berhutang. Kenapa rumah saya yang didatengin? Oh, cari ibu yang kemarin toh. Dasar pembohong. Kami nggak peduli. Kamu tahu barang-barang di sini dibeli pakai uang pinjaman online itu. Ini kami ambil semua sebagai jaminan. Wah, Centuti, katanya darah biru, katanya menantunya kaya raya. Kok barang-barangnya diangkut tukang tagih hutang? Aduh, malunya sampai ke grup WhatsApp sosialita ini, Jeng. Aku rekam terus aku sebar deh. Jangan diambil. Ini tas harga diriku. Arsyad, tolong ibu nak. Jangan biarkan mereka bawa barang-barang ibu. Haha, malu deh banyak utang. Aku nggak bisa apa-apa bu, uangku udah habis. Teman-temanku juga udah nagih hutang ke kantor. Kita benar-benar hancur sekarang. Akhirnya aku bisa bernapas lagi. Biarpun cuma tinggal di kontrakan satu petak, rasanya jauh lebih mewah daripada tinggal di rumah lama yang penuh kebohongan. Aku udah gak peduli sama mertua dan suami aku. Mau mereka gimana-gimana karena hutang aku gak peduli. Udah pusing ngurusin gengsi mertua yang gila pujian itu.
Heh, Tuti, cucinya yang bersih. Jangan banyak pelangap-pelongo. Kamu masih ada noda di kerah baju itu. Gajimu saya potong lagi. Kamu pikir saya bayar kamu buat santai-santai? Iya Nyonya, maaf saya kerjakan dengan baik dan benar. Ya Allah, begini rasanya jadi Arun dulu. Disuruh-suruh, dihina-hina. Maafkan Ibu Arun, maafkan Ibu mertuamu yang gila hormat ini. Nyonya, bagian taman sudah saya bersihkan. Ada kerjaan apa lagi, Nyonya? Ya elah, pakai nanya lagi. Mobil udah kamu cuci belum? Sana cuci. Dipakai dong otaknya. Jadi tukang bersih-bersih tuh harus inisiatif. Baik-baik, Nyonya.